Selamat pagi guys. Hari ini kita akan pergi ke pelabuhan Padangbae untuk menyeberang ke Nusa Penida. Ini kita sedang siap-siap dan kita akan jalan. Oke, kita sudah berangkat. Jadi kita ini akan pergi ke pelabuhan Padangbae. Ini kita sudah mau melewati gang-gangnya. Jadi sekarang kita melewati pasar Kute dan terlihat banyak wisatawan yang ada di kanan dan kiri. Karena hari masih pagi dan kita belum sarapan, kami berinisiatif untuk mencari sarapan di Denpasar. Sekarang kita sudah sampai di kota Denpasar dan kami memutuskan untuk sarapan di Bakmi AQ. Kita parkir dulu ya kawan-kawan. Ini kami sedang menikmati makanan kami. Ibu aku makan bakso, aku makan bakmi. Dan selamat makan ya. Setelah kita sarapan, kami melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Padangbae. Sekarang kita melewati jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Dan ini dia jalanannya. Ini kami melewati wisata pantai Wates Yeh Malet. Setelah menempuh perjalanan 1 jam dari kota Denpasar, kita akhirnya tiba di belokan Padangbae, pelabuhan Padangbae. Ini masih masuk sekitar 2 kilo ya. Nusa Penida? Sudah? Nusa Penida? Sini kapan ditukar tiketnya? Sudah langsung. Jadi kita bingung ya kawan-kawan. Saya ini pertama kali menyeberang pakai motor ke Nusa Penida, jadi agak bingung. Kita mau cari tahu lewat mana. Oh ini ada orang. Jadi mau kemana? Nusa Penida. Oh, Nusa Penida. Setelah menunggu 30 menit, akhirnya kita masuk ke dalam KMP Nusa Abadi Jaya. Kapal ini melayani jalur penyeberangan kendaraan dari Padangbae menuju ke Nusa Penida. Ini kita menuju ke dek penumpang ya. Setelah memarkirkan kendaraan kita cari tempat duduk yang kosong. Seperti ini penampakannya ya. Ya seperti ini pemandangan di dalam kapal.
terlihat Ella main Roblox, sedangkan ibunya sedang tidur menunggu kapal tiba. Saya juga sedang santai menikmati pemandangan laut ya. Pemandangan laut itu memang sangat indah. Ya, sekitar 15 menit setelah kapal bertolak, kita sudah ada di tengah laut ya. Kapal ini goyang-goyang. Oh ya, ini kamera menggunakan kamera Insta360X5. Kamera ini dibeli bukan dari sponsor, tapi dibeli secara cicil ya. Di kejauhan terlihat sudah Pulau Nusa Penida ya. Kapal berjalan dengan kecepatan 11 knot. Ya, seperti inilah kapal Nusa Jaya Abadi dilihat dari drone. Oke, tepat 1,5 jam kapal sudah mendekati pelabuhan Mentigi. Terlihat sudah pelabuhannya. Itu dia tulisan Nusa Penida. Itu dia pelabuhannya. Ya, kapalnya sebentar lagi akan merapat. Oke, kita siap-siap untuk segera turun dan jalan, melanjutkan perjalanan ke penginapan. Ya, seperti ini penampakan pelabuhan Mentigi di malam hari. Kita tiba sudah jam 7 ya. Ini kapalnya delay, terlambat. Ya, penampakan suasana pelabuhannya seperti ini, sudah sepi, minim pencahayaan. Ini kita menuju ke jalan keluar. Kita agak bingung gimana sebenarnya jalan keluarnya ya. Jadi kita coba menyusuri saja jalan ini sembari mencari jalan keluar. Terlihat banyak truk-truk yang sedang memarkirkan kendaraannya. Entah di mana jalan keluarnya. Ya, kita ikuti saja. Kita coba lurus saja ya. Oke. Oke, kita lurus saja. Oke, setelah melewati beberapa jalan, akhirnya kita tiba di kota Tokapaye. Ini adalah kota di Nusa Penida. Bisa terbilang adalah pusat keramaian di Nusa Penida. Sini banyak terlihat beberapa tenan-tenan, ada juga Pertamina dan beberapa ATM. Ya, pokoknya di Tokapaye merupakan pusat keramaian di Nusa Penida. Ini kita menuju ke penginapan kita ya. Penginapan kita tidak jauh dari sini. Oke, kita itu. Oh iya, sekedar info ya, Nusa Penida itu adalah sebuah pulau tersendiri yang berada di Pulau Bali. Dia terletak di sisi tenggara Pulau Bali. Jika kalian ingin ke Nusa Penida, harus menyeberangnya. Oke, ini kita sudah sampai di penginapan kita yang namanya penginapan Visual Inn. Ini kita coba masuk ke dalam untuk check in, sembari kita coba untuk menyimpan kendaraan kita ya. Ya, seperti ini penampakan penginapan kita. Saya coba simpan motor dulu untuk diparkirkan di tempatnya. Oke, kita coba berjalan masuk. Kita lihat ini, kita coba tanyakan ketersediaan kamar apakah masih ada. Oke, kita langsung menuju ke kamar kita. Kita diantar sama mbak-mbaknya itu, kakak-kakaknya mengantar kita ke kamar kita. Oke, kita menuju ke kamar kita ya. Ini ada kolamnya juga. Wah, terlihat tamu-tamu sedang mandi. Apakah dia tidak masuk angin mandi tengah malam? Oke,
kita lanjut terus seperti ini penampakan penginapan kita, namanya Visual Inn. Tuh ada orang sedang mandi ya. Oke, kita dapat kamar yang twin bed. Seperti ini penampakannya ya. Pakai AC. Ini dia penginapan kita. Oke. Selamat pagi kawan-kawan. Oke, pagi ini kita akan pergi ke Broken Beach, tapi sebelum ke Broken Beach kita menikmati quality time dulu sambil berenang. Ini saya sedang berenang ya. Saya tidak lupa memanggil Ayla dan ibunya untuk berenang, menikmati kolam di pagi hari. Ya, seperti inilah suasana yang terlihat ya. Ini kita sedang menikmati quality time. Kapan lagi kita bisa liburan? Semoga diberi umur panjang sehingga tahun depan kita bisa ke sini lagi. Oke. Amin. Oke, sekarang kita siap-siap untuk check out, sekalian langsung ke tempat wisata yang namanya Broken Beach. Oke. Ini kita sementara di perjalanan menuju ke Broken Beach. Jarak perjalanan dari penginapan tadi ke tempat wisata Broken Beach itu sekitar 15 km ya. Ya, jalannya seperti ini. Terlihat banyak juga kendaraan yang sedang menuju ke sana. Oke. Ya, sekitar 30 menit kami akhirnya tiba di Broken Beach. Ya, inilah wisata Broken Beach yang merupakan wisata andalan bagi Nusa Penida. Seperti ini penampakannya. Ya, di sini kami menikmati wisata sambil berjalan-jalan menyusuri tebing-tebing yang sangat curam ya. Ini di sini terlihat banyak sekali pengunjung juga. Ya, seperti inilah suasana di Broken Beach. Broken Beach ini adalah sebuah tebing-tebing yang sangat curam. Kita coba menyusuri tempat ini ya. Kita lihat banyak sekali wisatawan juga. Terlihat banyak wisatawan dari India, Cina, Bangladesh, Papua Nugini, Timor Leste. Ya, inilah dia pantai yang bolong atau dikenal dengan Broken Beach. Di sini kita sempatkan untuk singgah beristirahat sambil menikmati cemilan ya. Kita sambil menikmati cemilan juga menikmati suasana di sekitar sini. Oke, kita lanjut. Kita coba kelilingi dari ujung timur ke ujung barat. Kita coba menyusuri jalannya. Ya, tampak terlihat itu pantainya, pantai yang bolong ya. Di sini juga dalam. Tidak ada yang berani ke bawah. Entahlah, tapi kita coba terbangkan drone. Seperti ini pemandangannya ya. Oke, setelah selesai berwisata di Broken Beach, kita langsung menuju ke penginapan selanjutnya. Kita menyusuri jalanan di sisi utara Pulau Nusa Penida. Seperti inilah
jalannya. Oke, kita sementara mencari penginapan kita yang namanya itu adalah penginapan Cemara. Penginapan ini berada di utara Nusa Penida. Kita coba cari di Google Maps dan ternyata penginapan itu berada di depan kita. Oke, dan akhirnya kita tiba di penginapan kita. Inilah dia penginapan kita. Oke, kita masuk ke dalam. Kita coba cari resepsionis untuk check in. Oke, ini Ayla coba masuk sambil memegang kamera 360. Dia coba mengeksplor dan dia didekati sama 2 ekor anjing. 2 ekor anjing itu ingin menyapanya. Terlihat anjing itu sangat familiar dengan dia. Oke. Anjingnya ternyata juga mau mendekati saya, tapi saya cuekin. Ya, kita menuju ke resepsionisnya. Ini dia. Maunya Ayla sedang check in. Dan akhirnya kita diantarkan ke kamar kita. Oke. Seperti inilah dia penginapan kita, namanya Cemara Beach Hotel. Ini kita menuju ke kamar kita ya. Kita lihat sekitar sini, seperti inilah dia penginapan kita. Ya, lumayan lah dengan suasana view pantai. Ini Ayla sedang menuju ke kamar. Ya, kita saksikan seperti ini penampakan kamar yang kita dapatkan. Lumayan lah untuk beristirahat sebelum akhirnya kita kembali ke Pulau Bali lagi ya. Oke, kita istirahat dulu. Ya, sore harinya kita coba menikmati suasana pantai di utara Pulau Nusa Penida. Seperti ini ya. Kemudian Ayla mencoba berenang di kolam yang tersedia. Ya, kita menikmati suasana ini. Oke. Seperti ini penampakan hotel yang kita pesan. Oke, di pagi hari kita sudah bersiap-siap untuk kembali ke Pulau Bali. Kita menikmati suasana pagi dulu sebelum akhirnya kita kembali lagi ke Pulau Dewata. Oke, stay tune. Ya, inilah Pelabuhan Mentigi di Nusa Penida. Hari ini saatnya kita kembali lagi ke Pulau Bali. Kita menuju ke Pelabuhan Mentigi untuk menyeberangkan kendaraan ini. Itu kapalnya sudah sandar ya. Oke, ikuti terus perjalanan ini. Oh iya, ini di samping kiri tempat beli tiket ya. Di sini pembelian secara offline, belum tersedia secara online. Ya, kita lihat beberapa sudah parkir. Oh, lewat sana ya. Masuk lewat situ ya? Ya. Tapi belum tak buka di. Panas sekali nanti. Oke, kita coba parkir di situ. Dingin.
Ya, sekarang kita masuk untuk meparkirkan kendaraan kita sebelum kita naik ke atas. Ini setelah kita parkir, kita naik ke atas kembali ya. Oke, sekedar info, kapal yang kita naiki ini adalah kapal KMP Nusa Bakti, kapal yang sama yang kita naiki waktu kita datang dari Padang Bayi ke Nusa Penida. Jadi penampakannya sama ya dengan yang kemarin kita review. Oke. Ya, ini Ayla mencoba untuk melakukan room tour di kapal ini. Dia melihat kios lalu coba masuk ke dalam. Seperti itu penampakannya. Tapi kayaknya dia ragu dan dia masuk lagi. Dia mencoba menyusuri seperti apa bentuk dari kapal Nusa Bakti ini. Ya, seperti inilah dia suasana di dalam kapal Nusa Bakti. Oke, dia kembali lagi dan duduk di samping saya. Ya, setelah beberapa lama akhirnya kapal bertolak dari Pelabuhan Mentigi menuju ke Pelabuhan Padang Bayi. Perjalanan ini akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam setengah. Kapal ini berjalan dengan kecepatan 11 knot. Oke. Ya, sambil duduk, sambil menikmati suasana di dalam kapal, kita sambil bercerita, sambil juga nonton HP karena di sini dapat signal. Oke. Akhirnya kita tiba di Pelabuhan Padang Bayi. Inilah dia Pelabuhan Padang Bayi dan kapal sudah siap untuk sandar. Ya, seperti inilah Pelabuhan Padang Bayi ya. Oke, kita siap-siap untuk kembali ke kendaraan kita. Ini kita sudah di atas kendaraan. Kita lihat Ayla sudah naik, lalu ibunya. Kita siap untuk jalan keluar dari kapal. Oke, ini kita jalan, kita mulai jalan, kita keluar di kapal. Oke, dan akhirnya kita sudah kembali lagi di Pulau Bali. Oh ya, setelah dari sini, ini kan masih jam 3, kita langsung menuju ke Canggu ya. Kita rencana akan ke salah satu spot wisata di sana, namanya Nuanu. Dia adalah taman wisata. Oke, kita gas langsung ke Canggu. Ini kita keluar dari pelabuhan ya, menuju ke ruas utama. Oke, kita jalan terus. Perjalanan dari Padang Bayi ke Canggu itu akan memakan waktu mungkin sekitar 2 jam. Semoga kita sampai di sana tidak larut malam. Maksudnya tidak malam, tidak gelap, supaya kita masih bisa menikmati pemandangan di sore hari. Oke, ini kita sudah di Canggu ya. Ini namanya Pantai Nyanyi. Jadi namanya adalah Pantai Nyanyi ya. Ini dia akses menuju Pantai Nyanyi. Dia belok ke kiri itu ke Pantai Nyanyi. Itu ya, dia pantainya di belakang saya. Tapi kita mau menuju ke Nuanu. Adalah spot wisata yang sementara viral katanya. Kita coba berkunjung ke Nuanu. Kita masuk ke dalam. Oke. Setelah memarkirkan kendaraan, kita langsung masuk ke Nuanu. Inilah dia penampakan tempat masuk Nuanu.
Di sini kita membeli tiket, lalu di scan dan masuk ke dalam. Kita dapat fasilitas shuttle bus ya. Ini kita menuju ke dalam. Nuanu ini luasnya kurang lebih 4 hektar. Ini adalah Beach Club, Luna Beach Club. Ya, jadi Luna Beach Club ini adalah salah satu tempat yang ada di dalam Nuanu. Setelah dari Luna Beach Club, kami lanjutkan untuk naik shuttle bus. Kita menuju ke spot-spot yang ada di dalam taman ini. Ya, seperti inilah penampakan spot-spot untuk bersuah foto selfie di dalam Nuanu. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Oke, ini juga merupakan tempat yang ada di dalam Nuanu, namanya Aurora. Di sini penuh dengan cahaya lampu-lampu yang menghiasi taman. Lampu-lampu di sini itu didominasi oleh warna ungu dan merah ya. Lampu di sini itu tidak tahu dari mana. Jadi ini ada gambar mata, tidak tahu maksudnya apa ini. Mata ini dari bambu. Ini kita coba menyusuri Taman Aurora. Ini Ayla sedang mengeksplor dan mencari jalan untuk keluar. Sepertinya dia tersesat di dalam sini. Dia coba mencari jalan untuk keluar. Jadi seperti ini penampakan Taman Aurora ya. Penuh dengan cahaya lampu-lampu yang menghiasi gelap-gelip suasana hatimu. Jadi kalau hatimu lagi gelap, kesini mah. Oke, ini tampak Ayla sementara jalan menuju ke luar. Selanjutnya kita akan menuju ke spot foto yang paling viral, yaitu patung. Patung itu yang sering lewat berseliweran di medsos. Oke, kita lanjut. Ya, akhirnya kita tiba di spot foto patung-patungnya. Di sini terlihat sangat ramai, banyak sekali orang yang berselfie ria di depan patung-patung ini. Entah namanya patung apa. Yang jelas patung ini menyala-menyala kalau malam. Inilah dia penampakan patung-patungnya. Oke, kita coba mengeksplor sambil mengambil gambar di sekitar patung. Ya, seperti ini pemandangan di malam hari. Ya, kita sempatkan terbangkan juga drone untuk melihat suasana dari atas. Seperti apa suasana yang terlihat di taman ini. Oke. Oke, setelah puas berkeliling-keliling, akhirnya kita naik shuttle bus untuk kembali menuju pulang. Oke, kita tidak terasa sudah menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam mengelilingi tempat wisata Nuanu ini. Oke, kita langsung kembali ke tempat parkir. Selamat pagi dari kota Denpasar. Halo guys, persiapan ke taman.
Jadi pagi ini kita siap-siap untuk ke Kintamani. Oke, kita bergegas check out dan meninggalkan hotel tempat kita menginap. Kita langsung menuju ke Kintamani. Oke, ini kita melewati jalan ruas menuju ke Kintamani ya. Seperti ini suasananya. Kita telusuri saja. Oke, stay tune ya. Ini kita sudah sampai di daerah Kintamani. Oh iya, sekedar info, kalau masuk di Kintamani itu berbayar ya. Dikenakan Rp25.000 per kepala. Ini kita sudah tiba di Kintamani. Oke. Kita lihat suasananya seperti ini ya. Itu dia gerbang masuk menuju Kintamani. Ya, ini kita sudah berada di jalan utama Kintamani. Terlihat banyak sekali orang yang berfoto-foto di sebelah kanan. Itu juga terlihat Indomaret yang viral. Cuman kami menuju ke Indomaret yang pertama. Kita tidak sempat singgah karena belum tahu pada saat itu. Jadi kita menuju ke Indomaret untuk beli perlengkapan untuk menginap di camping sebentar ya. Ini kita menuju ke Indomaret. Oke. Mungkin tidak jauh lagi kita akan tiba di Indomaret. Oke. Ya, setelah 10 menit akhirnya kita tiba di Indomaret yang viral. Ini dia penampakan Indomaret yang viral. Kita coba memarkirkan kendaraan. Oke, kita masuk dan menikmati suasana sambil makan cemilan, minum soft drink, dan menikmati pemandangan. Oke, seperti ini dia suasana di dalam Indomaret Kintamani. Oke, setelah puas menikmati pemandangan, kita langsung bergegas menuju ke penginapan namanya Tukat Sari Camping. Ini dia penampakan Tukat Sari Camping. Kita coba tanya sama bapak ini. nginap di mana? Di Tukat Ternyata Sari. dia mengarahkan kita untuk menyimpan motor di dalam karena kita harus masuk ke dalam. Ke bawah itu tidak bisa pakai motor ya, jalan kaki. Ini kita menuju Sudah ke ada penginapan pesanan kita. atas nama Yusnaidar. Ini ibunya, Yusnaidar. dia sangat ramah dan baik. Dia Ya. menunjukkan kita Di sini ya. di mana kamar untuk kita Hah? menginap sebentar. Langsung ini. Oke, Iya. Di paling bawah ya. Oh, iya. Saya bawa kuncinya. Satu kamar ya. Iya. Dadan. Dadan. ya seperti inilah pemandangan Tukat Sari Camping ya. Inilah dia penginapan kita. Ya, modelnya seperti tenda camping ya.
Jadi di sini itu ada beberapa tipe kamar. Kebetulan yang kami ambil adalah model camping seperti yang dilihat ini. Ya, kamarnya lumayan lah untuk bermalam. Penginapannya. Jadi penampakan ruangannya itu seperti ini ya. Dan di sini juga ada hewan sepertinya namanya Rocky kalau tidak salah dengar tadi. Ini dia gunungnya. Gunung apa? Gunung Batur. Ada juga penginapan di atas segitiga sama segi empat. Coba kita naik ke atas ya guys. Dia takut sama itu. Lar deh. Takut sama kamera mungkin. Enggak. Apa? Sini saya pegang karena tadi kayak mau pukul pakai itu. Tapi kamera. Dia mau kasih kalian nanti tidak cakar kok karena aneh merasa terancam. Jadi konek. Enggak. Dalam. Ya, jadi inilah dia tipe kamar yang lain yang tersedia di Tukatsari Camping. Seperti ini tipe-tipe kamar yang ada di Tukatsari Camping ya. Oke, sambil kita ngeteh, kita juga menikmati view yang indah ini. Kapan lagi ngeteh sambil menikmati view yang indah ini. Ini dia penginapan kita. Seperti ini penampakannya ya. Lumayan lah untuk tidur semalaman. Oke, kita menikmati sejenak pemandangan. Ini suasana di malam hari. Seperti ini suasana di malam hari ya. Oke, kita sambil bercerita dan main HP. Kita menikmati malam ini di Tukatsari Camping. Oke. Selamat pagi. Keesokan harinya kita menikmati suasana pagi di Tukatsari Camping. Seperti inilah dia suasananya. Jadi seperti ini suasana kita mani ya. Ini pemandangan Danau Batur di pagi hari. Oke. Ini kita sedang siap-siap menuju ke motor untuk kembali ke perjalanan menuju Gilimanuk. Jadi hari ini kita akan kembali ke Pulau Jawa. Oke. Jadi setelah kita selesai packing, kita pamit sama bapak itu.
Lalu kita lanjutkan perjalanannya. Bismillah, menuju ke Gilimanuk. Ini kita melewati jembatan ruas jalan Kintamani. Ya, jadi ini kita melewati salah satu pura yang ada di Kintamani ya, yaitu Pura Ulun Danu Batur. Seperti ini penampakan puranya ya. Ini dipakai masyarakat sekitar untuk bersembahyang. Oke. Ya, oke. Sekarang kita sedang melewati jalan menuju ke Singaraja ya. Ini namanya Jalan Raya Kintamani. Seperti ini suasana di pagi hari ya, sejuk. Banyak pohon-pohon pinus di kiri dan kanan jalan. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam untuk sampai di Gilimanuk. Jadi saya juga inisiatif untuk sempat nanti singgah di Pantai Lovina, karena di sana itu merupakan spot untuk melihat lumba-lumba. Ya, kita coba untuk lewat di sana ya. Ini kita sudah melewati tikungan yang ke kiri itu ke arah Bangli, sedangkan ke kanan ke Singaraja ya. Kita terus maju. Oke. Stay tune ya kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, pastikan rem kamu itu berfungsi baik ya, karena jalanannya di sini cukup curam. Banyak sekali tikungan-tikungan yang tajam juga. Jadi pastikan rem Anda dalam kondisi prima, karena sering terjadi kendaraan yang mengalami remblong di sekitar jalan ini. Jadi saya sarankan untuk mengecek rem Anda sebelum Anda lewat di jalan ini. Oke? Ya, daerah Kintamani ini merupakan daerah yang mirip dengan daerah Malino ya, di Sulawesi Selatan. Banyak terdapat perkebunan sayur di kiri dan kanan. Oke. Sekarang kita sudah tiba di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Pantai Lovina. Ini kita jalan menuju ke area Pantai Lovina. Terdapat banyak penjual kiri dan kanan ya. Itu dia ikon Pantai Lovina, di mana banyak orang yang bersuah foto di depan ikon ini. Oke, sekarang kita sudah memasuki Taman Nasional Bali Barat ya. Di sini banyak sekali satwa monyet yang ada di pinggir jalan, menunggu para pemotor atau pembawa kendaraan memberi mereka makanan. Saya sempatkan memberi mereka makanan ya. Terlihat monyet-monyetnya sangat banyak di sekitar sini. Oke. Tak lama lagi kita akan tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Ya, setelah menempuh waktu kurang lebih 3 jam, akhirnya tepat pukul 1 siang kita sudah tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Ini dia gerbang masuk Pelabuhan Gilimanuk ya. Oke, kita sudah masuk ke area pelabuhan. Itu gerbangnya di depan sana. Sebelum masuk, kita akan diperiksa kelengkapan seperti STNK, surat kendaraan, dan KTP ya. Ini setelah kita diperiksa, kita langsung maju menuju ke loket untuk check-in. Jadi sekedar info, untuk biaya pemotor itu dengan dewasa kena 31.000 ya. Oke, setelah dicek kita langsung masuk menuju ke kapal. Jadi kita diarahkan oleh petugas untuk menuju ke kapalnya ya. Ini kita sedang siap-siap masuk ke dalam kapal. Kapalnya ada di depan situ ya. Oke. Inilah dia Pelabuhan Gilimanuk. Ini kita jalan masuk menuju kapalnya. Di sini kita dicek lagi sekali lagi dan kita diizinkan masuk ke dalam kapal.
Nama kapalnya ini adalah KMP Surya Aila. Jadi seperti ini penampakan KMP Surya Aila ya. Terlihat tidak terlalu banyak orang yang melakukan penyeberangan dari Bali ke Jawa. Waktu penyeberangan dari Gilimanuk menuju Ketapang kurang lebih 30 menit ya. Jadi tidak terlalu lama karena jaraknya pendek. Oke, mungkin sampai di sini dulu video perjalanan trip kami ya. Oke, itu pelabuhan Ketapang sudah tampak di depan kita. Seperti ini pemandangannya. Mungkin kita akan lanjutkan di video selanjutnya di part 4 ya. Terima kasih sudah menonton.